Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan kelas H. Perkenalkan, nama saya Marsha Rahmawati, nomor absen 26, NIM 245050101111143 dari kelas H. Di video ini saya akan menjelaskan hasil tugas pekanan saya mulai dari pekanan 1 sampai pekanan 5. Di sini kasus yang saya ambil yaitu limbah peternakan sapi milik Burhan di komplain berbuntut konflik dengan Hasan, Lurah Cikoko Bungkam. Sebelum saya jelaskan hasil tugas saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait kasus yang saya pilih. Kasus yang saya pilih yaitu Hasan Al-Hasbi selaku warga di Jalan Cikoko Barat, RT 3 RW 5, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, mengaku kecewa dengan Lurah Cikoko Fitriani. Senin, dikutip tanggal 26 bulan 6 2023. Menurutnya, Lurah Cikoko tersebut terkesan ingin membenturkan dirinya dengan pemilik peternak sapi bernama Burhan. Sebab Lurah Cikoko Fitriani sudah memanggil pemilik peternak Burhan dan warga bernama Yusuf tapi tidak memanggil dirinya untuk ikut mediasi. Selanjutnya, lebih parahnya lagi, lurah tersebut telah menyelesaikan laporan Hasan di aplikasi Jaki. Padahal masa laporan limbah kotoran sapi belum rampung dan tidak ada jalan keluar. Setelah itu, Pak Burhan dan Pak Yusuf juga meminta ke Bu Lurah untuk menghadirkan saya, tapi saya sendiri tidak diundang, kata Hasan. Setelah itu, sehingga masalah Hasan dengan pemilik peternak sapi di sana tidak menemukan titik jalan damainya. Selanjutnya, Hasan juga sering bertanya kepada Lurah Cikoko Fitriani, tapi tidak ada laporan progres terkait penindakan rumah ternak sapi. Padahal ia sebagai pelopor ini menaruh harapan besar kepada kinerja Lurah Cikoko untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu, ini malah membuat saya dan Pak Burhan jadi konflik. Padahal dari awal kita berdua sudah menempuh jalur musyawarah, ujar dia. Sementara itu, Lurah Cikoko Fitriani ada di lokasi enggan memberikan komentar terkait dengan masalah tersebut. Sebelumnya sudah puluhan tahun Burhan berternak sapi di Jalan Cikoko Barat 3 RW 5 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Burhan meneruskan usaha orang tuanya, Haji Yahya bin Amsyar, beternak sapi kurban dan perah. Lelaki berambut panjang itu meneruskan usaha ayahnya pada tahun 2016 silam ketika ayahnya wafat. Menurut Burhan, banyak komplain dari warga sekitar lokasi peternak sapi miliknya, tapi ia sudah menjawab keinginan dari warga terkait dengan limbah kotoran sapi ternak miliknya. Ia usaha turun-menurun, saya meneruskan tahun 2016, tuturnya kepada Warta Kota Senin tanggal 26 bulan 6 2023. Jadi kira-kira seperti itu kasus yang saya ambil. Selanjutnya langsung saja akan saya jelaskan tentang tugas pekanan 1, yaitu tentang penyelesaian konflik yang sudah saya ambil. 1. Penyelesaian dari konflik atau kasus yang saya ambil yaitu 1. Melaporkan kepada pihak berwenang, contoh Dinas Perikanan, Peternakan, petugas desa, TNI, Polri, atau pihak berwenang lainnya. Lalu yang kedua, mempertemukan semua belah pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut. Yang tiga, melakukan mediasi dan musyawarah. Jadi setiap orang yang terlibat di dalamnya itu dipertemukan, melakukan mediasi dan melakukan musyawarah untuk mempertemukan jalan tengahnya. Selanjutnya yang keempat adalah pengambilan kesepakatan dan penetapan kebijakan, kewenangan, serta peraturan yang akan diberlakukan. Jadi setelah dilakukan musyawarah dan mediasi itu diambil keputusan dan itu ditetapkan sebagai kebijakan, kewenangan untuk diberlakukan setelah musyawarah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tugas pekanan 2 yaitu tentang interaksi sosial yang terjadi di dalam kasus yang saya ambil. Interaksi sosial itu ada 2, yaitu asosiatif dan desosiatif.
Yang disosiatif sendiri ada warga Hasan dengan peternak dengan kepala desa. Yang kedua ada asosiatif, yaitu warga Hasan dan pemerintah serta media. Lalu penjelasannya yaitu analisis interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, warga Hasan dengan peternak. Menurut pandangan saya, interaksi tersebut termasuk ke dalam interaksi disosiatif melalui proses contravention. Hal ini dikarenakan warga Hasan protes kepada peternak karena limbah kotoran yang berasal dari peternakan tersebut. Di dalam berita tersebut tercantum bahwa kedua belah pihak tersebut telah melakukan musyawarah, namun dikarenakan terdapat interaksi sosial lainnya menyebabkan konflik tersebut tidak kunjung ada titik terangnya. Selanjutnya yang kedua yaitu warga Hasan dengan kepala desa. Menurut pandangan saya sendiri, interaksi tersebut termasuk ke dalam interaksi disosiatif melalui proses contravention juga. Hal ini dikarenakan warga Hasan merasa kecewa terhadap kepala desa. Menurutnya konflik yang ia laporkan tidak ditangani dengan baik karena banyak tindakan kepala desa yang menurutnya menyimpang sehingga memperkeruh konflik dengan peternak. Dari sini menimbulkan keraguan atau rasa tidak suka atas kepribadian kepala desa. Selanjutnya, analisis interaksi sosial asosiatif. Yang pertama, warga Hasan dengan PJ Gubernur. Menurut saya, interaksi tersebut termasuk ke dalam interaksi asosiatif melalui proses accommodation. Hal ini dikarenakan warga Hasan tidak menemukan titik terang permasalahan yang ia laporkan terhadap kepala desa, sehingga ia memilih proses accommodation untuk arbitration yang dimana menggunakan pihak ketiga untuk mencapai kompromis. Selanjutnya yang kedua yaitu dari analisis interaksi sosial asosiatif, yaitu warga Hasan dengan media. Menurut saya interaksi tersebut juga termasuk ke dalam interaksi asosiatif atau proses melalui proses kompromis. Karena warga Hasan mengklarifikasi dan menjelaskan konflik yang ia alami sehingga membuat pihak-pihak lainnya tertarik dan bisa memberikan saran atau pendapat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jadi kesimpulannya untuk tugas pekanan 2 ini yaitu limbah peternak sapi milik Burhan di komplain berbuntut konflik dengan Hasan ini, di mana konflik ini mengandung interaksi sosial asosiatif maupun disosiatif, yang dimana interaksi sosial sangat berpengaruh dalam penyelesaian konflik tersebut, yang dimana interaksi sosial disosiatif ini terjadi antara warga dengan peternak dan warga dengan kepala desa, serta interaksi sosial asosiatif terjadi antara warga dengan pemerintah dan warga dengan media, seperti itu. Selanjutnya ke tugas pekanan 3 yaitu analisis pihak yang berinteraksi. Nah, pihak yang berinteraksi ada warga masyarakat. Berdasarkan kasus yang saya ambil, menurut saya tipe berinteraksi pihak-pihak dalam kasus tersebut adalah tipe Gemeinschaft. Dalam Encyclopedia of the Social Science volume 3 tahun 1968, Horace Miner menggambarkan Gemeinschaft untuk merujuk pada komunitas perasaan, semacam kesatuan ide dan emosi berasal dari persamaan dan pengalaman hidup bersama. Gemeinschaft dibagi menjadi 3, salah satunya yaitu Gemeinschaft by Place adalah ikatan berlandaskan kedekatan, letak tempat tinggal, serta tempat kerja yang mendorong orang untuk berhubungan secara intim satu sama lain dan mengacu pada kehidupan bersama di daerah pedesaan. Dalam kasus tersebut, berdasarkan kesamaan perasaan, ide, dan emosi, pengalaman hidup di lingkungan yang sama, para penduduk membentuk kelompok masyarakat yang dimana memiliki satu tujuan, yaitu keluhan terhadap limbah kotoran sapi peternakan. Mereka merasa tidak nyaman tempat tinggal mereka karena adanya limbah peternakan tersebut, sehingga mendorong untuk berkumpul dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan, yaitu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan limbah kotoran sapi di lingkungannya. Nah, untuk kestabilan kelompok sosialnya sendiri, kestabilan kelompok sosial pada kasus tersebut cenderung akan mengalami fase tenang sendiri. Jika tujuan mereka sudah tercapai atau terpenuhi, mereka akan menjaga kestabilan kelompok tersebut dan setelah itu mengalami fase tenang sendiri. Kelompok tersebut akan mengalami setelah mengalami fase tenang sendiri, kelompok tersebut akan mengalami fase pecah karena tujuan mereka sudah selesai, jadi mereka akan mengalami fase pecah. Terus manfaat mengetahui tipe kelompok dan kestabilan kelompok. Yang pertama, membantu mengetahui pemangku kepentingan. Yang kedua, komunikatif
komunikasi yang baik dan efektif. Yang ketiga, pengembangan solusi yang komprehensif. Yang keempat, mengurangi konflik. Dan yang kelima, peningkatan efektivitas kebijakan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tugas pekanan 4. Tugas pekanan 4 ini identifikasi unsur-unsur kultural universal. Dalam kasus yang saya ambil, ada beberapa unsur-unsur kultural universal, yaitu yang pertama, kepentingan ekonomi. Dalam kasus ini, peternak adalah bagian dari ekonomi Burhan, sementara warga lokal juga memiliki kepentingan ekonomi terkait dengan kualitas lingkungan dan kesehatan. Di sini Burhan berusaha untuk menjaga peternak sebagai sumber pendapatan dia, sementara warga menginginkan lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya yang kedua adalah kesehatan dan kesejahteraan. Setiap warga berusaha menjaga kesehatan individu dan komunitasnya. Limbah di kasus ini tidak dikelola dengan baik dan dapat mengancam kesehatan warga yang kemudian memicu kekhawatiran dan terjadi konflik. Yang ketiga yaitu struktur sosial dan kepemimpinan. Dalam kasus ini, Lurah Cikoko berperan sebagai pemimpin lokal. Lurah Cikoko memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menangani konflik yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yaitu norma dan etika lingkungan. Setiap budaya punya norma dan nilai-nilai yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam. Kasus ini termasuk dalam tata kelola limbah dan perlindungan kesehatan lingkungan. Yang kelima adalah komunikasi dan resolusi konflik. Konflik antara Burhan dan warga melibatkan komunikasi antara pihak-pihak yang bersangkutan dan mungkin melibatkan mediasi oleh pihak seperti lurah dan pihak lainnya. Selanjutnya yaitu apa yang terjadi dalam unsur-unsur kultural universal dalam kasus yang saya pilih, yaitu dalam kasus ini ketegangan antara Burhan sebagai peternak dan Hasan sebagai warga mungkin mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan peternak dan tanggung jawab peternak untuk tetap memperhatikan dan mengelola kesehatan dan lingkungan masyarakat. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang memuaskan kedua belah pihak dapat menyebabkan ketegangan lebih lanjut dan berdampak pada hubungan antara individu dan otoritas lokal. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya, apakah solusi yang direkomendasikan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus yang dipilih melalui unsur-unsur kultural universal. Yaitu yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada norma dan nilai. Norma dan nilai sendiri ini menciptakan kesepakatan bersama dan membuat peraturan yang akan ditaati secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu sistem sosial dan organisasi. Yang keempat ada solusi berkelanjutan seperti inovasi teknologi maupun peningkatan infrastruktur. Yang kelima adalah keterlibatan masyarakat. Tugas pekanan 4 seperti itu. Lanjut untuk tugas pekanan terakhir atau tugas pekanan yang kelima. Di sini identifikasi tentang strata sosial. Dalam kasus ini yang pertama yaitu Burhan sebagai peternak sapi. Strata sosial Burhan mungkin berasal dari golongan peternak atau pengusaha kecil. Dia adalah pihak yang memiliki usaha peternakan dan mungkin memiliki keterikatan ekonomi dengan lingkungan sekitar. Setelah itu ada Lurah Cikoko. Lurah Cikoko sendiri merupakan seorang pejabat publik yang memiliki posisi di pemerintahan lokal. Sebagai lurah, dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Setelah itu ada Hasan sebagai warga sekitar. Ia memiliki strata sosial menjadi salah satu warga masyarakat sekitar. Warga bisa terdiri dari berbagai lapisan termasuk petani, pekerja, dan mungkin juga pedagang juga. Mereka bisa terpengaruh oleh keberadaan peternakan melalui dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu pemerintah daerah. Di sini strata pemerintah daerah yaitu institusi yang lebih tinggi daripada lurah dan memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan lingkungan dan peternakan. Setelah itu poin selanjutnya social mobility. 1. Mobilitas sosial ekonomi. Burhan sebagai peternak, jika Burhan berhasil mengelola peternakannya dengan baik, dia berpotensi meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarganya. Namun, jika limbah yang dihasilkan mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat, keberlangsungan usahanya dapat terancam sehingga menghambat mobilitas sosialnya. Selanjutnya itu Hasan sebagai masyarakat sekitar. Keluhan masyarakat dapat mencerminkan keinginan untuk mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik jika peternak Burhan dianggap merusak lingkungan. Ini dapat menghambat
mobilitas sosial warga yang ingin tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua ada mobilitas sosial politik. Yang pertama, Lurah Cikoko. Sebagai pejabat publik, Lurah Cikoko memiliki posisi yang strategis dalam mengatasi konflik ini. Responnya terhadap keluhan masyarakat bisa memperkuat posisinya, namun jika dia gagal, ini akan mengancam karir politiknya. Selanjutnya ada pemerintah daerah. Intervensi pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini dapat menunjukkan kapasitas mereka untuk mengelola masalah lingkungan. Keberhasilan mereka dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan publik terhadap kebijakan yang diambil. Poin selanjutnya yaitu status dan role. Yang pertama, Burhan sebagai pemilik peternakan. Statusnya ia seorang pemilik usaha peternak sapi. Perannya menjalankan usaha peternak yang mungkin memiliki dampak lingkungan terutama terkait limbah. Bertanggung jawab untuk mengelola limbah dengan baik agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Selanjutnya yang kedua ada Lurah Cikoko. Statusnya yaitu sebagai pemerintah setempat. Perannya mewakili kepentingan masyarakat dan menjaga ketertiban lingkungan. Berkewajiban untuk menanggapi keluhan warga dan mencari solusi atas masalah yang timbul termasuk yang berkaitan dengan limbah dari peternakan. Selanjutnya yang ketiga ada Hasan sebagai masyarakat Cikoko. Statusnya ia salah satu warga dan komunitas yang tinggal di sekitar peternakan. Perannya sebagai pihak yang berdampak langsung oleh limbah peternakan, memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang terakhir yaitu pemerintah daerah. Statusnya sebagai lembaga pemerintah yang lebih tinggi dan perannya mengawasi dan memberikan regulasi terkait pengelolaan limbah dan kegiatan peternakan, serta memfasilitasi penyelesaian konflik antara Burhan dan warga. Jadi kira-kira seperti itu tugas tugas pekanan saya mulai dari tugas 1 sampai tugas 5. Sekian review tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.